Halo warga intelektual sekalian. Guys, Iran dan Amerika gagal berunding. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Amerika dan Iran ini gagal berunding? Apakah alasannya karena Iran ini keras kepala, nggak bisa diatur? Kemudian ada beberapa keanehan kalau saya perhatikan di Timur Tengah, yaitu di Arab Saudi. Ternyata di Arab Saudi ya, pemerintah Arab Saudi akan memberlakukan paspor bagi onta-onta yang ada di Arab Saudi, guys. Bayangin ya, jadi onta-onta yang ada di Arab Saudi ini akan dikasih paspor. Nah, yang jadi pertanyaan, itu bikin paspor butuh biaya ya, butuh dana ya, butuh fulus ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa banyak onta yang ada di Arab Saudi lalu dikasih paspor? Emang ontanya mau dikirim ke Konoha gitu ya? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya sepertinya Arab Saudi sudah kelebihan duit gitu ya. Namun ya warga Konoha tetap aja gitu ya ngasih duit terhadap Arab Saudi ya, pergi ke Arab Saudi tiap tahun ya, ada ratusan ribu orang bahkan sampai jutaan orang ya dari Konoha pergi ke Arab Saudi hanya untuk memberikan duit gitu ya. Ya terserah sih kalau misalnya ini ya, ada orang yang mengatakan bahwa pergi ke Arab Saudi itu bikin dia semakin tenang ya, bikin dia semakin yakin masuk surga sebagainya, nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kan Konoha itu kan masih morak-marit ya. Konoha itu kan masih banyak masalah ya. Nah, kenapa kita tidak menyelesaikan masalahnya dulu ya? Kalau kita sudah setara dengan Arab Saudi, sudah sekaya Arab Saudi, maka ya nggak jadi masalah pergi ke Arab Saudi. Cuman permasalahannya kan warga Konoha itu pergi ke Arab Saudi itu dibiayai, garis bawahi ya, dibiayai, disubsidi oleh pemerintah Konoha. Jadi saya berhak komplain dong ya. Pajak saya itu digunakan oleh pemerintah Konoha untuk umroh dan naik haji ke Arab Saudi. Dibiayai guys, disubsidi. Ya nggak apa-apa kita komplain ya kan. Ya kemudian kenapa Arab Saudi dan Iran ini gagal berunding? Kemudian kenapa Amerika dan Iran gagal berunding? Kemudian kenapa Arab Saudi itu lebih peduli dengan onta daripada Palestina ya, daripada Iran ya. Kenapa mereka lebih peduli pada onta daripada warga Konoha? Kenapa? Apa alasannya? Ya, padahal di Timur Tengah sekarang lagi panas-panasnya konflik antara Amerika versus Iran. Namun Arab Saudi lebih memilih mengurusi onta, guys ya. Lebih memilih ngasih paspor bagi onta. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Iran keras kepala nggak mau berunding dengan Amerika? Ternyata ada fakta yang jarang dibongkar, guys. Apa itu faktanya? Ternyata fakta yang jarang dibongkar itu adalah ternyata Iran ini bukan hidup segan mati tak mau, tapi hidup tak bisa, mati juga tak mau ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi kondisi yang ada di Iran ini sebenarnya sudah carut marut ya, cuman ditutupi oleh media-media ya. Sebenarnya yang seneng di Iran itu, yang bahagia di Iran itu cuman elit-elitnya doang ya. Cuman elit-elit atau pejabat-pejabat elit yang ada di sana ya. Terutama petinggi-petinggi daripada IRGC. Kalau saya perhatikan, warganya itu rata-rata menderita. Makanya banyak yang demo ya. Walaupun pemerintah Iran mengatakan, oh ini karena Israel, oh ini karena Amerika, oh ini karena orang lain ya. Jadi apapun yang terjadi di Iran itu yang disalahkan Amerika. Kalau misalnya di Iran itu ada kucing mati, yang disalahkan Amerika. Kalau misalnya ada burung yang mati, yang disalahkan Amerika. Kalau misalnya ada ikan yang mati, yang disalahkan Amerika. Semua Amerika yang disalahkan. Oke lah, kalau misalnya Amerika mengintervensi, kemudian Netanyahu mengintervensi dan lain sebagainya. Tapi kan ada dasarnya. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika sama Israel ya. Bukan ya. Kalau Iran itu punya wewenang atau kuasa, dibiarkan berkuasa, maka ini akan jadi malapetaka, akan masalah besar di Timur Tengah. Bukan cuman Israel yang kena dampaknya. Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan lain sebagainya, mereka juga akan kena ya. Jadi jangan berpikir bahwa ya penjahatnya itu Amerika, Israel penjahatnya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh melihat
hanya dari satu sudut pandangnya. Kalau boleh jujur, Amerika salah, ya Iran juga salah, sama-sama salah. Jadi sama-sama penjahat, jangan saling ini dong ya, jangan saling merasa paling suci ya. Apakah Amerika itu jahat? Ada juga orang Amerika yang jahat ya. Apakah yang dilakukan oleh Donald Trump itu jahat? Ya, bisa saja yang dilakukan oleh Donald Trump itu jahat dari satu sudut pandang. Tapi dari sudut pandang orang lain kan kita tidak bisa menilai ya kan. Jadi gini guys, Iran ini kalau saya perhatikan itu, mereka itu tidak mau berunding dengan Amerika itu karena apa? Karena Amerika itu mengatakan kalau lu mau damai, mau aman, lu jangan ngotot menggunakan nuklir ya. Jadi gini guys, ya, kenapa Amerika itu mendominasi nuklir? Ya karena penemu nuklir itu ya Amerika, yang punya hak paten nuklir itu Amerika. Ya terserah Amerika mau ngasih sama siapa kan. Yang menemukan nuklir itu kan Oppenheimer dan Albert Einstein kan. Jadi ya mereka berhak dong ya. Kalau misalnya nih yang menemukan nuklir itu di Konoha, misalnya nih ya, ada warga Konoha, katakanlah namanya misalnya Mr. Ono misalnya ya menemukan nuklir, atau Mr. Asep misalnya ya menemukan nuklir di Konoha. Ya kalau misalnya nih ada negara lain yang misalnya nih bikin nuklir tanpa seizin kita, kita pasti marah dong ya. Jangan ini dulu ya, jangan berpikir bahwa Amerika itu jahat ya, Israel itu jahat. Ya terserah Amerika. Kalau misalnya Amerika ngasih nuklir ke seseorang gitu ya, ke negara tertentu, ya itu kan hak mereka, hak paten mereka, karena mereka yang menemukan nuklir gitu ya. Kenapa Konoha nggak dapat nuklir? Ya karena kita nggak dipercaya gitu ya. Lagi kan nuklir itu kan kepercayaan. Ya. Amerika memberikan nuklir itu terhadap negara-negara tertentu karena kepercayaan, dan ada perjanjian juga gitu ya. Ya, kemudian ada suku cadangnya juga gitu ya. Ada faktor daripada Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena Amerika lah yang menguasai dunia. Kenapa Amerika menguasai dunia? Karena ada harga yang harus dibayar. Kenapa Amerika jadi penguasa dunia? Ya karena Amerika pemenang dunia, perang dunia kedua gitu. Ada banyak orang yang meninggal di Amerika. Kalau mau Konoha jadi penguasa dunia, kalau misalnya Iran jadi penguasa dunia, ya harus siap-siap bayar harganya. Apa harga yang harus dibayar? Ya seperti Iran ini harus membayar harga dong ya. Nggak mungkin jadi penguasa dunia yang dengan apa, dengan nyolong nuklir Amerika. Nggak bisa seperti itu kayak. Nggak boleh seperti itu ya. Ya harus ini ya, harus ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar kalau misalnya Iran ini jadi penguasa dunia, jadi polisi dunia ya. Karena saya perhatikan Iran ini iri dengan Amerika, karena mereka melihat Amerika itu penguasa dunia, mereka pengen menguasai dunia, terutama ya dunia Islam ya. Mereka pengen jadi pelopor ya, atau garda terdepan negara Islam. Mereka bawa-bawa Islam ya, untuk menjadi negara maju mereka bawa-bawa Islam. Sementara Amerika itu nggak bawa-bawa Kristen guys. Ya kalau mereka jadi negara maju, kalau mereka jadi penguasa dunia itu mereka nggak bawa-bawa agama ya. Sementara Iran kan bawa-bawa agama ya. Jadi ada harga yang harus dibayar Iran untuk jadi negara superpower seperti Amerika. Yang pertama itu ya minimal yang menguasai Piala Nobel itu ya Iran. Itu yang pertama dulu ya. Kalau kita perhatikan kan yang menguasai Piala Nobel di Amerika itu kan, sorry, yang menguasai dunia itu kan di Amerika. Cek data ya, nggak percaya nanti cek data ya. Saya tidak asal mangap, saya tidak ngarang-ngarang gitu ya. Jadi kalau Iran mau jadi polisi dunia, jadi negara superpower seperti Amerika, meran dunia ini, jadi admin dunia, ya harus bisa seperti Amerika gitu ya. Harus bisa menyaingi gitu ya. Yang memenangkan Piala Nobel itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu SDM ya. Jadi SDM terbaik di dunia ini adalah di Amerika. Buktinya apa? Buktinya teknologi Amerika itu luar biasa. Karena apa? Karena SDM, pengaruh SDM ya. Bukan karena, mohon maaf, pengaruh doa gitu ya. Doa nggak cukup guys ya. Kemudian kalau saya perhatikan Iran ini kan hanya mengandalkan doa gitu ya. Berharap jadi penguasa dunia, berharap menjadi admin dunia, tapi nggak punya usaha gitu ya. SDM-nya ya pada kacau, SDM Iran itu pada kacau ya. Walaupun salah satu IQ tertinggi di dunia itu Iran, tapi kan SDM-nya nggak sebagus yang ada di Amerika. Ya, itu yang kedua. Kemudian
para penemu-penemu ya, seperti penemu nuklir dan sebagainya kan ada di Amerika. Di Iran juga harus diperbanyak penemunya ya. Itu guys ya. Kemudian mereka harus negara sekuler. Biasanya kalau saya perhatikan tuh ya, penguasa di dunia ini ya, rata-rata itu ya, sekarang ini ya, bukan zaman dulu ya, rata-rata mereka sekuler ya, memisahkan antara agama dengan negara ya. Supaya apa? Supaya jangan ada mencampur adukan ya. Kalau misalnya nih ada imigran masuk ke Iran itu ya, biar tidak berpikir 1000 kali gitu ya. Kalau misalnya nih ya ada misalnya nih SDM terbaik dari negara non Muslim ya pengen pergi ke Iran misalnya, itu kan berpikir 1000 kali karena di sana itu kan menggunakan atas dasar agama ya, jadi orang lain juga mikir dong ya, gua kan agamanya beda, gua kan jadi minoritas di sana. Jadi Amerika nggak ada istilah mayoritas minoritas guys ya. Kalau lu bisa bersaing ya udah pergi ke Amerika. Kalau lu punya skill ya udah lu dikasih tempat ya. Nggak ada istilah mayoritas minoritas ya, terutama dalam dunia karir ya kalau saya perhatikan di Amerika. Itu guys ya. Kemudian apakah Amerika akan menyerang Iran kalau perundingan ini gagal? Untuk menjawab ini biar netral, mari kita tanyakan sama Mbak AI. Kenapa naik sama Mbak AI? Karena Mbak AI itu tidak punya kepentingan, nggak punya agama, dan nggak punya negara. Ya langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, saya dapat informasi bahwa Amerika dan Israel dan Iran itu sekarang gagal berunding ya. Mereka gagal melakukan diplomasi, gagal berdialog. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Amerika dan Iran itu gagal berdialog atau gagal menemukan titik temu, perundingan, perdamaian dan lain sebagainya, apakah ada kemungkinan Amerika akan menyerang Iran? Tolong jawab dengan jujur. Memang ketika diplomasi mengalami kebuntuan, itu bisa meningkatkan ketegangan dan memperbesar kemungkinan eskalasi. Namun, biasanya sebelum terjadi serangan, ada banyak pertimbangan yang dipikirkan, seperti dampak geopolitik, ekonomi, dan juga konsekuensi jangka panjang. Jadi meskipun kemungkinan serangan tidak bisa sepenuhnya diabaikan, biasanya masih ada upaya lain, seperti tekanan diplomatik, sanksi, atau mediasi dari negara-negara lain. Jadi meskipun ada risiko, bukan berarti langsung akan terjadi serangan. Semua tergantung pada dinamika dan keputusan yang diambil oleh para pihak. Oke. Kalau lu di posisi Amerika, seberapa besar lu akan menyerang Iran dengan kondisi sekarang ini? Persentasenya berapa persen? Tolong jawab dengan jujur. Berdasarkan informasi terkini, kemungkinan Amerika Serikat akan menyerang Iran saat ini tergolong rendah, diperkirakan sekitar 10 hingga 20%. Hal ini karena adanya upaya diplomasi yang masih berjalan dan juga keinginan untuk menghindari konflik besar. Namun, tetap ada potensi eskalasi jika pembicaraan gagal total atau jika Iran melanggar garis merah yang ditetapkan. Kenapa di Indonesia itu orang Indonesia berpikir bahwa Amerika takut dengan Iran? Benarkah Amerika takut dengan Iran? Bagaimana secara militer? Siapa yang paling kuat? Tolong kasih persentasenya. Tolong jawab dengan jujur. Secara umum, persepsi bahwa Amerika Serikat takut pada Iran lebih disebabkan oleh strategi asimetris Iran, seperti rudal dan pasukan proksi, yang bisa meningkatkan biaya perang bagi AS. Secara militer konvensional, Amerika Serikat jauh lebih unggul dengan peringkat nomor 1 global, sedangkan Iran berada di posisi ke-16. Namun, dalam konteks regional, Iran bisa memberikan tantangan yang signifikan, sehingga meskipun AS lebih kuat secara tradisional, risiko konflik tetap tinggi. Berarti itu nggak benar ya kalau misalnya Amerika itu katanya takut dengan Iran ya, Amerika lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Iran. Apakah itu benar atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Secara umum, anggapan bahwa Amerika Serikat takut pada Iran Secara umum, bisa dibilang bahwa Amerika Serikat tidak benar-benar takut pada Iran dalam arti konvensional, karena secara militer AS jauh lebih kuat. Namun, ketegangan antara kedua negara seringkali berkaitan dengan strategi geopolitik, pengaruh regional, dan ancaman asimetris seperti serangan siber atau pasukan proksi. Jadi, meskipun ada rasa kewaspadaan, itu lebih kepada mempertimbangkan risiko dan konsekuensi daripada ketakutan semata. Kalau misalnya nih ya Amerika itu pengen menyerang Iran, sebenarnya kalau mereka mau sudah dari dulu. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Seberapa benar? Berapa persentasenya?
Amerika Serikat memang mampu menyerang Iran kapan saja karena kekuatan militernya yang jauh lebih unggul. Namun kenyataannya Amerika cenderung menghindari serangan langsung karena risiko besar dan dampak strategis yang sulit diprediksi. Saat ini probabilitas serangan langsung diperkirakan sekitar 20 hingga 40%, menunjukkan bahwa meskipun kemampuan itu ada, faktor diplomasi dan risiko tetap menjadi pertimbangan penting. Oke, singkat saja. Apa yang terjadi resiko kalau Amerika menyerang Iran? Resiko apa yang terjadi? Jika Amerika Serikat menyerang Iran, risikonya cukup besar. Pertama, bisa memicu eskalasi konflik regional, melibatkan negara-negara tetangga dan sekutu Iran. Kedua, kemungkinan serangan balasan dari Iran terhadap basis militer AS di kawasan. Ketiga, gangguan terhadap pasokan minyak global yang bisa memicu lonjakan harga dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, dampak politik dan hukum internasional juga bisa berdampak pada reputasi AS. Jadi, serangan militer bukanlah langkah yang sederhana. Cek. Oke ya guys ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Mbak Ea. Itu ya Mbak Ea yang ngomongnya. Jadi nggak benar bahwa Amerika itu takut sama Iran ya. Nggak seperti media-media yang ada di Konoha ya. Media-media di Konoha mengatakan bahwa Amerika itu takut dengan Iran. Ya, Amerika lari terbirit-birit ketika Iran melakukan serangan. Itu mah nggak benar guys ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.